Duduk aja. Nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa qawluhu yahtadi bihil muhtadun innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wassalatu wassalam ala man arsalahullahu rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi taibin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang kita kenal dengan sebutan Paman Birin. Ini Paman Birin lah, Uncle Birin. Kalau anak internasional itu Uncle Birin. Jadi saingan lawan Paman Sam di Amerika. Ulun kesenang benar beliau ini Pak, selalu hadir, datang dan sangat konsen dalam urusan keagamaan. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, sukses, dan semua cita-cita beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati juga kita banggakan Pak Danrem. Semoga sukses tugas di Kalimantan Selatan. Insya Allah, biasanya pada pengalaman yang lalu pejabat-pejabat yang sukses di Kalsel akan terus karirnya meningkat di tingkat pusat. Kita doakan Pak Danrem pun akan terus nanti meningkat. Jangan sampai di Brigjen saja, sampai jenderal penuh. Alhamdulillah, amin Allahumma. Ya doakan boleh aja tuh. Bayangkan yang hadir nih ulama-ulama, habaib. Kalau dikabulkan Allah persis air hujan lagi. Tiba-tiba kita dengar berita beliau nanti langsung diangkat jadi KSAD. Tidak mustahil kan? Sekarang nih Pak bisa aja lompat-lompat kayak gitu tuh. Coba lihat Panglima TNI itu, saya lihat kadang-kadang masih mayor jenderal, tidak letnan jenderal, tapi langsung jadi jenderal. Yang Anda tahu lah tuh urusan tentara lah. Ulun cuma doanya aja mudah-mudahan kabul. Amin. Yang sama-sama kita hormati juga Kapolda Kalsel yang diwakili nih Pak, maaf, mudah-mudahan sukses juga beliau. Amin Allahumma. Bapak pejabat Bupati Pak Samsir, sukses ya di sini, naik terus, meningkat karirnya. Jangan berhenti sampai pejabat bupati ya. Bener nih, serius. Ini anak kawan juga Pak, jadi wani kayak itu. Mungkin ada kawan gak wani juga. Soalnya terpanjang sidin secingot. Kada wani ulun derangut di sini sedikit kan, habis sudah. Tapi karena kawan gak ada apa-apa kita. Tapi kita doakan mudah-mudahan sukses ya. Insya Allah semua yang hadir di sini dapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Juga Sekda, Pak Ketua Pengadilan, ya Pak sukses Pak di hari mudah-mudahan. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi wabil khusus kita mengucapkan selamat kepada Pak Kiai Haji Mukri Yunus yang setiap tahun mengumpulkan kita di sini untuk bersama-sama bersilaturahim, mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga beliau bersama keluarga Pak Kiai Mukri dalam keadaan sehat walafiat ya. Dapat rahmat berkah dari Allah, bisa berkiprah untuk kepentingan Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan dan menghasilkan kader-kader ulama melalui Pondok Pesantren Nurul Hijrah ini. Juga kepada semua yang hadir, saya ini ada lihat Ketua Badan Pengelola Majelis Ulama Indonesia ya, bukan Majelis Ulama, Sabilal Muhtan lah. Tadi apa tadi Pak Mamun katanya Ketua Masjid Hari Raya Sabilal Muhtan lah. Oh ada hari rayanya Pak. Ketua Badan Pengelola Masjid Hari Raya Sabilal Muhtan, ada hari rayanya. FKUB juga Bapak tokoh lintas agama katanya juga ada. Iya, selamat Pak ya. Selamat berhadir. Kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala harus satu kata, bangun Indonesia. Kita bersaudara. Semua berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Ini anak cucu Nabi Adam disebut Bani Adam.
Alhamdulillah, puji dan syukur Bapak dan Ibu, para habaib, para alim ulama, semua tokoh dan para pejabat. Alhamdulillah, kalau istilah pakai Mukri ini kajian tahunan, pengajian setahun sekali. Makanya ulun pakai sekian banyak hari kegiatan lepas semua demi datang ke Jorong. Hari ini pakai ulun 2 memberi kuliah harusnya mulai jam 11 sampai jam 4 nanti. Udah selamat tinggal kuliah dulu, nanti diganti hari lain. Kenapa? Ini setahun sekali. Alhamdulillah. Dan untuk pertama kalinya kita disertai dengan kucuran hujan. Bapak nggak usah khawatir, baju-baju yang basah, kopiah-kopiah yang basah, sarung-sarung yang basah, semua akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Bapak dan Ibu hadir di majelis ini. Kita bangga hari ini ada ulama, ada kiai, ada habaib, ada pejabat lengkap nih. Forkopimda nih, ada Pak Gubernur, apa Danrem, ada Polda, ada pengadilan. Walaupun pengadilannya negeri sini, malah pakai sama aja tuh. Apalagi ada pejabat bupatinya juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tidak tahu berapa lama dapat izin untuk bicara lah. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 menit. Biasanya kalau ceramah itu 5 menit aja jar. Sayangnya sebuting bae, ulun ini kan bisa berpantun. Jadi kadang kawan membalas pantun kadang kawan nah. Kayaknya baguru lan Paman Birin dulu lah. Tahun lalu kita menobatkan Paman Birin sebagai Raja Pantun Benua, ya kan? Nah itu Pak dilestarikan, tolong Pak Samsir beritahu masyarakat Tanah Laut di pondok pesantren ini tahun 2023 Paman Birin dinobatkan sebagai Raja Pantun Benua. Gagasannya bukan dari ulun lah. Nih Pak Kiai nih. Pak Kiai nama mulai. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dulu ya. Kaitannya dengan halal bihalal. Coba kita lihat posisi. Maaf Bapak-bapak ya, saya bicara dari Islam Pak ya. Posisi umat Islam kita yang beriman pada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana posisinya pada saat kita berada di malam Idul Fitri? Apa posisi kita? Bapak yang sudah puasa sebulan di bulan Ramadan, ibu yang sudah menahan haus lapar selama 1 bulan Ramadan, begitu malam hari raya takbir berkumandang dari seluruh penjuru dunia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa posisi kita waktu itu? Untuk menjawab ini coba kita lihat. Yang pertama, hadis yang paling populer selama bulan Ramadan. Rasul mengatakan, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa melakukan ibadah puasa 1 bulan full penuh didasarkan karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah. Dan Rasul tidak akan mengatakan apapun kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah mengatakan apapun kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Bapak, itu artinya Ibu, kalau umat beriman berpuasa pada bulan Ramadan full 1 bulan penuh tanpa kekurangan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dilaksanakan dengan iman yang kuat dan tangguh kepada Allah dan Rasul, mengharapkan rahmat dan ridhonya, maka posisi bapak-bapak dan ibu bebas dari noda dan dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bapak ibu pada malam Idul Fitri sesungguhnya sedang berada dalam kesucian yang full. Maka ibadah Ramadan itu adalah ibadah pensucian diri dari noda dan dosa. Asal syaratnya puasanya benar, puasanya benar. Apa ada yang nggak benar puasanya? Ada. Rasul sudah kasih informasi, kam min saimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa nggak dapat nilai apa-apa dari puasanya, ilal ju' wal atas, kecuali hanya perasaan haus dan lapar semata. Itu artinya banyak orang yang gagal mencapai posisi sebagai makhluk yang suci dan mulia di akhir bulan Ramadan. Ini satu. Yang kedua,
Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Sahru Ramadhana sahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh." Bulan Ramadan adalah bulan yang kata Rasul Allah wajibkan kepada kalian hai orang yang beriman untuk berpuasa, dan aku mensunnahkan kepada kalian untuk salat tarawih. Wasanantu lakum qiyamahu faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasanya benar, melaksanakan salat tarawih dengan baik, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh, maka dia keluar dari dosanya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka posisi bapak-bapak, ibu-ibu yang sesuai dengan ketentuan ini adalah orang yang baru dilahirkan kembali oleh ibunya. Tadi Pak Kiai sudah bilang, itulah yang disebut fitrah. Fitrah itu adalah kembali kepada kejadian awal, beriman pada Allah dan ke dalam keadaan suci. Kita baru terlahir kembali dalam keadaan bersih dan suci, asal puasanya benar, tarawihnya benar. Yang ketiga, ada ayat yang sering kita dengar dan kita hafal bersama selama bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua berpuasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Ini artinya kalau kita puasanya benar, ibadat Ramadannya benar, begitu malam Idul Fitri jadi orang yang takin, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang posisinya muttaqin, orang yang bertakwa. Maka tugas kita semua adalah memelihara kesucian, memelihara ketakwaan itu sampai akhir hayat kita. Jangan diubah lagi. Jangan nodai dengan ucapan kotor, jangan nodai dengan perbuatan kotor, jangan nodai dengan kegiatan yang bermuatan dosa dan maksiat. Pertahankan ini. Ini posisi khusus diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, Pak, posisi. Yang kedua, apakah kesucian yang diberikan Allah itu bersifat mutlak atau tidak? Ternyata bapak-bapak, maaf, dan ibu-ibu, belum 100%. Walaupun ada ayatnya, ada hadisnya, tapi ulama bersepakat itu belum. Kenapa disebut belum sempurna 100%? Karena yang bersih dan suci, noda-noda itu dihilangkan Allah semua. Hanya noda dan dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya. Yang dibersihkan Allah, yang disucikan Allah, bahkan bagaikan anak baru lahir, itu hanya orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sesama umat manusia. Saya ulangi, bukan kepada sesama umat manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan hak prerogatif, hak yang khusus kepada umat manusia untuk bisa memberikan maaf atau tidak kepada orang bersalah kepadanya. Maka tidaklah suci dan bersih atau bebas dari noda dan dosa kalau orang pernah berbuat dosa kepada sesama manusia. Oleh karena itu, maka di bulan Ramadan kita diajarkan peduli kepada orang lain. Setelah kita Idul Fitri diajarkan untuk saling bersilaturahim, saling maaf memaafkan, dan reda meridhai. Saya ulangi, Allah tidak ampunkan dosa siapapun kalau dia belum mendapatkan keridhaan dari orang yang pernah dia zalimi. Nah, inilah maknanya halal bihalal di sini.
halal bihalal, halal dengan halal. Inilah kesempatan kita saling bermaaf-maafan, kesempatan saling bersilaturahim, saling minta ridha dan minta rela, supaya sempurnalah kebersihan dan kesucian itu untuk melangkah terus nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang bapak-bapak saya ya punya istilah ya, mudah-mudahan istilah ini tidak salah. Kita ini kemana bertulakan nih? Berangkat kemana sekarang kita? Bapak-bapak, kita sekarang sedang berjalan kemana? Manusia itu datangnya dari Allah, mesti kembalinya pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kita sekarang sedang berjalan menuju Allah. Nabi Adam diciptakan di mana? Nabi Adam diciptakan di surga. Sesungguhnya kita sekarang sedang berjalan pelan-pelan tapi pasti insya Allah menuju surga, asal jangan dinodai. Maka kita sekarang berjalan menuju surga. Allah sudah sediakan buat yang puasa di surga itu Pak, ada pintu khusus, pintu VIP untuk masuk surga, namanya Babur Rayyan. Inna fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan, kata Rasul. Dalam surga itu ada satu pintu khusus namanya ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, tidak masuk ke dalam pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Bapak ibu yang puasa baik, siap-siap untuk masuk surga, asal jangan dinodai kesucian diri dalam perjalanan menuju surga itu. Alhamdulillah. Nah sekarang kembali kepada silaturahim. Kenapa Allah berikan hak kepada manusia? Bahkan Allah tidak campur tangan kalau orang berbuat zalim pada orang lain soal memaafkan atau tidak. Karena Allah mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati antara sesama. Kita diajarkan hidup rukun, diajarkan hidup damai, jangan menyakiti orang, jangan menzalimi orang, jangan mengambil hak orang lain. Kita diajarkan untuk memakmurkan bumi ini sebaik-baiknya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Itu yang diajarkan Allah pada kita. Kenapa dilarang mencuri? Kenapa dilarang menzalim orang lain? Kenapa kita dilarang menyakiti orang lain? Karena itu menghancurkan silaturahmi, menghancurkan hakikat kebersamaan kita. Umat Islam wajib hukumnya memelihara persatuan dan persaudaraan. Bukan hanya sesama muslim, semua umat manusia. Nabi Muhammad diutus tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk alam semesta. Inna arsalnaka rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Makanya maaf bapak-bapak, tindakan-tindakan teror, tindakan radikal, perbuatan-perbuatan ekstrim yang keras itu bukan dari ajaran Islam. Itu salah paham tentang Islam. Nabi tidak pernah mengajarkan kita berbuat zalim kepada orang lain, karena pertanggungjawabannya luar biasa. Jangankan menyakiti orang sampai membunuh, mengambil tanah sejengkal saja 7 lapis bumi akan dipikulkan kepada yang bersangkutan. Nih yang punya lahan batu bara, nih yang punya lahan persawahan, nih yang punya lahan apa lagi? Kelapa sawit. Jangan mengakat. Tahu mengakat lah. Pakai yang mungkin kada paham mengakat kira-kira. Tadi Pak Paman mahing aja kada paham sini. Mahing itu apa jar? Ada paham mahing. Satu jengkal aja ibu, pahumaan ngambil milik orang, tanah pahalatan satu jengkal melewati batas kita, 7 lapis bumi diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dijaganya oleh Allah, jangan sampai orang menyakiti orang lain. Dan Allah tidak bicara apakah dia muslim atau tidak muslim. Apapun agamanya, kalau dia tetangga kita, wajib umat Islam menghormatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis pernah mengatakan, al jaru salasun, tetangga jiran itu ada 3 macam. Al jaru lahu salasu haqqin. Yang pertama punya 3 hak. Yang kedua yang punya 2 hak. Yang ketiga punya 1 hak. Ketiga-tiganya wajib dilaksanakan. Siapa itu tetangga yang punya 3 hak? Itu tetangga yang pertama, dia keluarga kita.
Yang kedua, dekat rumah tiga. Yang ketiga, satu agama dengan kita. Muslim, tetangga, dan keluarga. Maka tiga hak ini melekat. Tidak boleh menghancurkan silaturahim antar sesama keluarga. La yadkhulul jannata qati, kata Rasul. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Siapapun dia, tidak akan pernah masuk surga. Yang kedua, ada tetangga yang haknya dua. Siapa itu? Dia bukan keluarga kita, bukan kerabat kita, tapi rumahnya dekat dengan kita, dan dia adalah muslim. Dia punya dua hak. Hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga. Hakul jiran. Yang ketiga, ada orang punya hak yang sama, tapi cuma satu hak. Siapa itu? Tetangga kita, bukan keluarga kita, bukan orang Islam, tapi dia berdekatan rumah dengan kita. Wajib umat Islam menghormati dia. Itu yang diajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak benar perang karena agama itu nggak benar. Seharusnya kita semua saling menghormati. Semua ini hamba Allah semua. Siapa yang lebih baik? Allah yang Maha tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan karena beda-beda pendapat berkelahi, beda-beda pendapatan, apalagi ini ada beda pendapat, ada beda pendapatan, nang tamu-tamu pendapatan banyak banget. Jangan sampai terjadi. Kita diajarkan bersatu tadi itu. Wa'tasimu apa tadi? Mana kari mana? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatulah engkau dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan pernah bercerai-berai. Allah sangat marah kalau misalnya ada orang menyakiti orang lain, apalagi sampai membunuh. Bahkan digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, kalau orang membunuh orang lain dengan sengaja tanpa hak, seolah-olah dia membunuh seluruh umat manusia. Saking besarnya dosanya. Harta orang lain nggak boleh diambil apapun caranya, karena itu milik orang lain. Nah, kalau kita tidak minta maaf, ini akan jadi sandungan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama bersatu, bangun Kalimantan Selatan, bangun Indonesia bersama, apapun alir kita. Itu yang paling bagus. Beda pendapat supaya kadang kau dihindari, kadang kau sarumah aja kan bahwal. Saikong pamanisan, saikong pamasaman, saikong pamasinan. Kayak apa pian? Nang bini suka na masin, nang anak suka na manis, nang laki suka na masam. Haruskah misalnya nang bini memaksakan, pian kada boleh makan ini umpat ulun, punya laki kada, ikam wajib umpat aku, ikam bakalahi bae. Biarkanlah namasin, silakan dengan namasin, yang manis silakan manis, yang masam silakan masam. Tapi mereka tetap satu rumah. Rumah kita rumah Indonesia. Dan kebetulan kita diam di Kalimantan Selatan. Kita ini untung bae. Baisi gubernur kena. Kayak Paman Birin, peduli lawan rakyat, peduli lawan kita semua. Coba lihat pembangunan Indonesia ini di Kalsel luar biasa bae. 10 tahun ini. Ada sampai apa? Belum lah. Belum sampai 10 tahun sini. Majunya bae luar biasa. Lihat mulai di Tanah Bumbu. Tanah Bumbunya hitungannya Pak, Kota Baru tak tinggal nih. Karena barang. Jalanan kita bagus. Sana bagus. Berapa bangunan-bangunan yang baru, proyek-proyek besar. APBD kita naik Pak Paman lah. Seingat ulun dulu Paman naik itu sekitar 4 triliunan ya. Sekarang udah 11 triliun. Bayangkan Pak. Sejahteranya luar biasa kita. Amun kita kada syukur Pak, kita balik Kalimantan Selatan. Apalagi sekarang sudah diberikan label Babus Salam, pintu keselamatan. Wah, luar biasa. Tugas kita adalah melestarikan. Syarat utamanya kita harus bersatu. Apapun partainya, apapun alirannya, apapun organisasi, apapun agamanya, dia adalah bangsa Indonesia. Ini yang diajarkan Nabi macam itu. Makanya zaman Nabi SAW, maaf bapak-bapak, ada sebuah perjanjian ya. Ini dianggap sebagai konstitusi pertama di dunia. Namanya Al-Mahdar Al-Madinah Al-Munawwarah. Piagam Madinah Munawwarah. Kita punya piagam Jakarta. Tapi kalau di dalam sejarah Islam, Nabi pernah bikin satu piagam namanya Piagam Madinah. Isinya menyangkut agama Yahudi, agama Nasrani, penyembah berhala, dan agama Islam. Bersatu semua demi untuk membentuk yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Makanya tidak ada zaman yang paling baik kecuali zaman Nabi besar Muhammad SAW. Rukunnya bukan main. Nabi sedang rapat bersama sahabat besar. Ibarat kita para pejabat nih. Nabi itu kan presiden loh Pak. Nabi itu presiden. Sedang rapat dengan para menteri. Ibarat sekarang itu.
Pada saat rapat tiba-tiba beliau berdiri. Sahabat kaget, ya Rasulullah kenapa engkau berdiri? Itu ada orang bawa jenazah di hadapan kita di luar. Coba lihat. Oh itu orang Yahudi ya Rasulullah. Enggak perlu. Tidak, dia hamba Allah, hormati dia walaupun bukan seagama dengan kita. Itu yang diajarkan. Rasulullah ngajarkan kita seperti itu. Bahkan beliau pernah, maaf kekurangan duit juga kayak kita juga kekurangan duit. Pinjamnya sama siapa? Orang Yahudi. Padahal sahabat yang kaya banyak sekali. Kenapa beliau pinjamnya bukan lain agama? Beliau ingin menunjukkan kita harus bekerja sama dengan setiap orang karena semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak indah sekali ya. Makanya disebutlah sebenarnya Islam itu indah. Nabi mengatakan begini. Bu'istu, saya ulang ya. Bu'istu bil hanifiyati samhah. Saya ini diutus ke muka bumi ini kata Rasul bil hanifiyati samhah, dengan agama yang lurus dan penuh dengan toleransi. Makanya maaf kawan-kawan ya, yang ekstrim, yang radikal, tolong lihat kembali paham itu apanya yang menyebabkan kita menjadi radikal. Salah paham, seolah-olah agama atau lain, bukan salah beda agama. Antara kita beda-beda pemahaman tadilah, saling mengkafirkan, saling menyalahkan. Itu maaf Bapak. Kenapa Iran tidak didukung? Ini kisah Iran pulang nih. Oleh negara-negara Arab yang lain. Kenapa dengan Yordania? Yordan lebih mendukung Israel. Karena Iran itu orang Syiah. Yordania itu Sunni, Saudi Arabia itu Sunni, Lebanon itu Sunni, Suriah itu Sunni. Ketika beberapa rudal ditembakkan oleh Iran, yang nembaknya bukan Israel saja, orang Yordania, bahkan adiknya Raja Abdullah yang ikut nembak. Kenapa? Karena berbahaya. Kalau Syiah nanti kuat, Sunni akan terancam. Itukah yang diajarkan Nabi? Tidak. Seharusnya umat Islam jadi pelopor untuk menjadi rahmatan bagi semua pihak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pak, sekarang dengan berkat kita berhalal bihalal, saya ngajak semua, jadilah hamba Allah yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Jangan pernah menyakiti orang, jangan pernah menzalim orang, jangan pernah membuat orang kecewa dan sakit hati. Satu tetes air mata karena tindakan kita, itu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pertanggungjawabkan. Jangankan menghina Pak, jangankan menyakiti badan, menyebut kejelekan orang saja haram hukumnya dalam Islam.